Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Humam Ahmad Yasin, mahasiswa program studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil magang saya di PT Sieto Utama atau Era Kita dengan judul Pengembangan Backend API untuk aplikasi instansi eksternal pada PT Sieto Utama Era Kita. Selama magang, saya berperan sebagai backend developer intern, di mana peran tersebut adalah untuk membantu pengembangan backend API, melakukan pengujian, memperbaiki bug, serta menyesuaikan fitur-fitur yang ada sesuai dengan kebutuhan proyek. Mungkin saya akan memberikan konteks singkat mengenai PT Sieto Utama atau Era Kita, di mana PT Sieto Utama atau Era Kita ini cenderung atau umumnya bergerak di bidang properti. Tapi pada kegiatan magang yang saya lakukan, ini saya berfokus pada proyek teknologi informasi untuk instansi eksternal. Saya terlibat dalam beberapa proyek, yaitu HARIS atau Human Resource Information System, Speakalize, yaitu merupakan aplikasi belajar bahasa asing, dan juga Document Management System atau DMS, di mana itu merupakan sebuah website gabungan dari Google Drive, Google Docs, dan juga Notion. Setiap kegiatan atau setiap hal, terutama magang, pasti akan dihadapi dengan berbagai macam masalah. Dan tentu saja saya juga mendapatkan masalah ketika melakukan magang di PT Sieto Utama ini, yaitu karena saya mengerjakan 3 proyek dalam magang berdampak kali ini, dimana mungkin umumnya mahasiswa lain itu mengerjakan 1 atau 2 proyek. Jadi saya harus menyesuaikan pada 3 proyek tersebut, di mana tiap proyek memiliki karakteristik atau bisa disebut teks-teksnya itu berbeda-beda. Jadi saya harus menyesuaikan teks-teks yang ada. Dan selain itu, saya juga masuk ke dalam proyek-proyek tersebut ketika proyek tersebut sudah running. Jadi saya harus menyesuaikan codingan-codingan sebelumnya. Jadi bukan saya membuat baru dari nol, tapi saya melanjutkan seperti itu. Mungkin bisa disebut lebih susah ketika melanjutkan proyek yang sudah berjalan daripada memulai proyek baru. Dan di pertengahan hingga akhir magang ini, saya lebih banyak memegang di proyek DMS, karena untuk kedua proyek lainnya itu sudah selesai. Dimana tantangan di DMS ini cukup besar karena seperti yang saya sudah sebutkan tadi, proyek ini itu mencakup Google Docs, campuran dari Google Docs, Google Drive, dan juga Notion. Jadi ada banyak sekali tabelnya, ada banyak sekali relasinya, dan macam-macam, dan ada integrasi AI-nya juga. Jadi saya harus mengerjakan hal-hal yang bisa dibilang bukan hanya sekedar CRUD seperti itu. Jadi dari kegiatan magang ini, hasil yang saya capai adalah keterlibatan dalam pengerjaan beberapa proyek, yaitu HARIS, Speakalize, dan juga DMS. Pada HARIS, saya belajar memahami struktur backend dan melakukan pengujian GraphQL. Pada Speakalize, saya belajar menguji REST API menggunakan API Doc, dan pada DMS juga sama seperti HARIS, di mana dia itu menggunakan GraphQL. Dan pada DMS ini saya lebih banyak atau cenderung berkontribusi pada penyesuaian query, filtering, search, permission, task, disposition, dan juga escalation, serta memperbaiki bug-bug yang ada pada respon API. Hasil akhir dari pekerjaan tersebut berupa perubahan kode, fitur backend yang disesuaikan, bug yang diperbaiki, serta tes yang masuk proses review atau selesai pada sisi backend. Dari pengalaman magang ini, saya memperoleh peningkatan kompetensi teknis seperti pengembangan backend API, penggunaan REST dan juga GraphQL, pengelolaan data menggunakan ORM, proses debugging, dan juga pengujian API. Selain itu, saya juga belajar kompetensi non-teknis seperti komunikasi dengan senior, menerima review dan juga memberikan pendapat, mengatur prioritas pekerjaan, serta beradaptasi dengan proyek yang berbeda-beda.
Kegiatan ini berkaitan langsung dengan CPM keempat, yaitu kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam konteks pekerjaan lapangan. Selama magang, saya sering menemukan masalah seperti error API, bug pada fitur backend, di mana mungkin ada respon-respon yang belum sesuai dengan yang seharusnya, atau relasi data yang tidak tepat. Tapi dari masalah tersebut, saya belajar untuk menganalisis penyebabnya, memperbaiki kode, dan melakukan pengujian ulang sampai hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sebagai testimoni, kegiatan magang berdampak ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya dapat menerapkan ilmu pengkuliahan dalam proyek nyata dan memahami bagaimana proses pengembangan backend dilakukan di lingkungan kerja profesional. Pengalaman ini membantu saya menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang backend, development, dan sistem informasi. Sekian presentasi hasil magang dan testimoni saya. Terima kasih.